Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairun maqama wa ahsan nabiyya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarim kibaran rasuliyya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan takwalah kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap permasalahan hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Rasa syukur kita masih berada di dalam hidayah dan iman dan Islam. Semoga setiap tarikan dan hembusan nafas kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini menjadi bulan di mana beliau dilahirkan, menjadi berita gembira bagi seluruh alam. Karena dengan sebab beliau Nabi Muhammad SAW kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Tiada amalan yang dapat meningkatkan diri kita kepada surga melainkan yang telah Rasulullah ajarkan, dan tiada yang dapat menjauhkan diri kita dari siksa api neraka melainkan yang telah Rasulullah cegah, baik dalam sunnah maupun dalam sirah. Allahumma sholli alaihi wa sallim tasliman katsiran. Keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu diajarkan oleh para ulama, oleh para guru kita, diwariskan dan diteladani dari generasi ke generasi. Perilaku dan sifat beliau menjadi cerminan bagi siapapun yang menginginkan kesuksesan di dunia dan keselamatan di negeri akhirat kelak. Keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Falaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai suri tauladan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan datangnya kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Bulan ini merupakan salah satu bulan di mana kita sebagai umat Islam merasa sangat berbahagia. Mengapa kita tidak berbahagia? Dan bagaimana kita menyalurkan kebahagiaan tersebut? Mengapa kita bersuka cita di bulan awal ini? Bagaimana tidak? Pada bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal atau yang sering disebut dengan bulan Maulid, 14 abad yang lalu seorang nabi terakhir terlahir. Seorang nabi terakhir terlahir ke muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak bersuka cita? Bahkan Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar 6 abad yang lalu sebelum Rasulullah bersuka cita. Beliau bersuka cita dengan adanya kabar gembira akan lahirnya, akan datangnya Rasulullah SAW. Dan kegembiraan tersebut disampaikan kepada umatnya dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Dan bagaimana kita tidak bersuka cita? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang hidup 30 generasi sebelum ada Rasulullah telah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang rasul dari kaumnya. Dan ternyata kita dapat menjadi umat dari rasul yang didamba-dambakan tersebut. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam setelah meninggikan fondasi Baitullah tersebut tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menyalurkan energi kebahagiaan kita atas momentum Maulid tersebut? Energi kebahagiaan tersebut bisa kita salurkan dengan meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai sisi. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan juga memperbanyak amalan-amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Contohnya seperti tahajud dan juga saum sunnah. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan bahwa beliau sholat malam hingga bengkak kakinya.
Melihat hal tersebut, Aisyah istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza faqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini? Sedangkan dosa-dosamu yang lampau dan yang akan datang itu diampuni. Maka saat itu Rasulullah SAW menjawab, faqala, beliau berkata, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Padahal saat sisi tersebut Nabi Muhammad telah dijamin tidak melakukan dosa dan maksum, tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, dan juga dijamin oleh Allah masuk surga. Bandingkan dengan kita yang levelnya sangat jauh, dengan ulama, dengan para sahabat, apalagi dengan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan juga selalu mencontoh pribadi Rasulullah yang selalu bersyukur dengan melakukan sholat. Salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Adapun terkait sholat sunnah, terkait dengan sholat sunnah dan juga puasa sunnah, saum sunnah, kita bisa membiasakan diri dengan melaksanakan saum sunnah Senin Kamis. Terkait dengan saum sunnah di hari Kamis, hari Senin, itu ada sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan manusia diajukan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya senang apabila amalan saya diajukan dalam keadaan saya berpuasa. Hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan juga momentum Maulid ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah hidup kita menjadi nikmat dan semoga mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Syafaat dari Nabi Muhammad menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita bisa saja kuantitas dan kualitas ibadah kita sudah maksimal, sudah mantap, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah serta memperbanyak sholawat kepada Nabi, meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Dia merasa tidak rajin dan menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis tersebut berbunyi, An Anas bin Malik, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah ya Rasulullah?" Qala, "Ma aqaddalaha." Qala, "Ma aqaddatu laha min katsiri shalat wala shaum wala sadaqah. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Qala, "Anta ma'aman ahbabta." Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah?" Nabi bertanya balik, "Apa yang telah kau persiapkan?" Dia menjawab, "Aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan banyak sholawat, puasa dan sedekah.
aku tidak punya apa-apa. Tapi hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi berkata, engkau telah insya Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang aku cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi Muhammad SAW kepada para generasi muda dan melanjutkan terus-terus ke generasi selanjutnya, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban dan kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin. Wajabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal muslimin, a'izzal islam wal muslimin, wa adillal syirka wal musyrikin, wansur man nasara din, wa dammir a'da din, wa an kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iri kulladina muslimin al-ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina